dari kelompok 2 ingin memaparkan materi kami mengenai Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Prodi Hukum Tata Negara kelompok 1. Sebagai dasar negara, Pancasila sebagai dasar negara menurut Kiai Terinjin tahun 2010, Pancasila memiliki 3 pengertian sekaligus 3 tingkatan. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara yang bersifat abstrak universal yang tercantum pada pembukaan UUD 1945, dan yang kedua, Pancasila sebagai pedoman penyelenggaraan negara yang bersifat umum kolektif yang tercantum pada pembukaan UUD 1945, dan yang ketiga, Pancasila sebagai penyelenggara negara yang bersifat khusus konkret yang tercantum pada UUD, peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Maksud dari Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila yang termuat dalam pembukaan UUD 1945 dan sebagai pokok negara yang bersifat fundamental. Selanjutnya, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila dalam kedudukannya sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber hukum dasar nasional, menjadikan Pancasila sebagai ukuran dalam menilai hukum yang berlaku di negara Indonesia. Hukum yang dibuat dan berlaku di negara Indonesia harus mencerminkan kesadaran dan rasa keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hukum di Indonesia harus menjamin dengan merupakan perwujudan serta tidak boleh bertanggung dengan nilai-nilai yang terkandung dalam rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan interversinya dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Baik, saya akan melanjutkan tentang kedudukan Pancasila. Pancasila posisinya sebagai semua sumber hukum atau sebagian sumber hukum dasar nasional berada di atas konstitusi. Artinya, Pancasila berada di atas Undang-Undang Dasar 1945. Jika Undang-Undang Dasar 1945 berada di atas konstitusi, maka Pancasila adalah kaidah pokok negara yang fundamental. Kaidah pokok negara yang fundamental itu mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat, dan tidak berubah bagi negara. Pancasila tidak dapat diubah dan tidak akan, karena ia merupakan kaidah pokok fundamental. Bung Karno menyebutkan Pancasila itu sebagai filosofi filsafat. Pikirlah sedalam-dalamnya untuk kemudian di atasnya didirikan bangunan. Baik, selanjutnya materi mengenai implementasi Pancasila. Adapun konsep Pancasila dalam sistem ketatanegaraan. Yang pertama, terjadinya hubungan fungsional antara kekuasaan negara. Yang kedua, terjadinya pengukuhan segera secara musyawarah. Sedangkan yang ketiga, adapun hak-hak asasi manusia. Baik, selanjutnya adapun nilai-nilai sosial budaya. Yang pertama, adapun keyakinan kepada tujuan Tuhan Yang Maha Esa sebagai Maha Pencipta. Yang kedua, adapun asas keluarga, cinta kebersamaan sebagai satu keluarga, ayah, ibu, dan anak. Cinta dari kekeluargaan ini menjadi faktor atau dasar utama cinta keluarga. Baik, Pancasila juga memiliki nilai sosial budaya yang dimana hal ini merupakan kehidupan bermasyarakat, yaitu hubungan antara manusia dengan manusia, Tuhan dengan manusia, lingkungan dengan manusia, serta lingkungan dengan Tuhan. Negara Pancasila adalah suatu negara yang didirikan, dipertahankan, serta dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi martabat dan hak-hak asasi semua warga negara Indonesia yang tertera pada sila kedua, agar masing-masing masyarakat dapat hidup layak, mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat, dan juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Adapun unsur-unsur negara hukum yang bertumpu pada ideologi menurut Eka Jajana diantaranya: yang pertama, pemerintahan negara berdasarkan hukum; yang kedua, sistem pembagian negara harus bertumpu pada asas kerukunan dan gotong royong; yang ketiga, negara memiliki kewajiban untuk menegakkan harkat dan martabat kemanusiaan yang adil dan beradab; yang keempat, negara memiliki kewajiban untuk menegakkan prinsip negara ketuhanan; yang kelima, negara memiliki tanggung jawab untuk menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia; yang keenam,
negara memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan sosial. Yang terakhir adalah sistem peradilan yang bebas dan independen.